Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar mengenai perintah-perintah yang ada di software Mastercam, khususnya perintah-perintah yang digunakan untuk membuat 2D modeling. Nah, di menu create ini kemarin kita sudah belajar mengenai line, khususnya yang endpoint ya. Nah, di sini ada banyak opsinya untuk line itu. Yang pertama itu endpoint, ini sudah ya. Kemudian lanjut ke closest ini. Nah, closest ini digunakan untuk membuat garis yang menghubungkan jarak terdekat antara dua buah entity. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada entity ya, lingkaran dengan lingkaran atau dengan garis bisa juga ya. Contoh seperti ini. Nah, ini saya ubah dulu supaya lebih kelihatan. Jadi dengan warna hitam aja. Oke. Nah, ini saya mau buat garis antara dua lingkaran ini dengan jarak terdekat. Nah, caranya kita bisa buat kita gunakan perintah line kemudian closest. Kemudian pilih line atau entity pertama, kemudian entity kedua. Nah, otomatis akan terbentuk sebuah garis yang menghubungkan jarak terdekat antara dua entity ini. Nah, atau bisa juga dengan ini ya, arc ini atau circle ini dengan garis itu juga bisa sama saja. Line, kemudian closest, pilih ini, pilih ini. Maka dia akan menghubungkan atau membentuk sebuah garis yang menghubungkan antara jarak terdekat antara dua buah entity yang kita pilih tadi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada line, kemudian bisect. Nah, bisect ini digunakan untuk membuat garis ini ya, garis tengah antara dua buah garis ya ini. Di garis tengahnya itu antara dua buah garis ini. Nah, misalkan kita akan membuat itu caranya dengan cara pilih perintah line kemudian bisect, pilih entity pertama kemudian entity kedua. Nah, otomatis nanti akan terbentuk garis tengahnya ini. Ini kalau kita perpanjang itu nanti akan ini berada di tengah-tengah antara dua buah garis ini. Nah, sebagai ini ya, kita buktikan ya apakah ini benar-benar di tengahnya. Coba kita mirror garis ini terhadap sumbu ini. Nanti kalau dia hasilnya berhimpitan dengan yang garis ini berarti benar. Kita cek X-Swarm, mirror, pilih entity ini, enter. Saya milih ini ya, select line ya sebagai sumbunya. Saya pilih garis ini. Nah, akan muncul warna ungu ini. Nah, ini hasilnya yang ungu ini yang hitam ini tadi adalah garis yang sebelumnya. Ini saling berhimpit, berarti ini sudah benar merupakan garis sumbu dari kedua garis ini yang kita pilih tadi. Nah, itu fungsinya untuk perintah bisect. Oke, lanjut. Ada di sini line, kemudian perpendicular. Nah, ini digunakan untuk membuat garis yang tegak lurus ya. Misalkan ada garis di sini. Saya mau buat garis dari agak jauh aja, misalkan di sini. Nah, saya mau buat garis dari titik origin sini ke sini tegak lurus ya terhadap garis ini. Karena create line perpendicular. Nah, pilih garisnya. Ini bisa line, arc atau spline ya bisa juga. Nah, ini, saya mau letakkan di mana ini? Nah, saya letakkan di sini misalkan. Nah, seperti itu. Maka ini pasti perpendikular ya. Sudutnya 90 derajat. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada lagi line, kemudian paralel. Nah, paralel ini digunakan untuk membuat garis yang sejajar ya. Misalkan ada garis seperti ini ya. Saya mau buat garis dari center line titik origin ini yang sejajar terhadap garis yang sudah ada ini. Nah, caranya create, kemudian line, paralel,
pilih line-nya. Nah, ini untuk paralel itu khusus line saja ya. Nah, arc dan spline tidak bisa. Klik ini, kemudian letakkan di titik mana yang akan kita buat garis yang sejajar dengan ini. Misalkan saya mau letakkan di sini. Nah, akan terbentuk garis yang sejajar terhadap garis referensi. Nah, perintah seperti ini sebenarnya hampir sama dengan offset ya. Ini ketika kita mau buat garis ini bisa juga kita gunakan offset ya sebenarnya. Cuman kalau offset itu kita harus tahu jaraknya. Sementara kalau tidak tahu jaraknya, kita hanya tahu titik poin letaknya itu di mana, maka perintah yang kita gunakan itu lebih baik kita gunakan line paralel ini. Kalau offset itu nanti kita harus tahu jaraknya, sementara jaraknya tidak diketahui, maka harus kita gunakan perintah yang ini tadi, line paralel. Oke. Nah, setelah itu di sini ada perintah lagi, ini ya, fillet ya. Ini ada fillet entities, kemudian ada fillet change. Nah, untuk entities itu digunakan untuk membuat fillet cuman satu buah ya. Misalkan sebagai contoh, ini fillet entities, R-nya kita pakai default aja 5. Nah, seperti ini. Dia hanya satu-satu. Tapi kalau misalkan kita mau fillet keseluruhan ini 4 sudut ini, maka kita bisa gunakan perintah create fillet chain. Nah, kemudian kita klik ini chainnya. Kalau kita oke, otomatis ke semua sudut ini akan membentuk fillet. Nah, ini lebih cepat kalau kita mau buat multiple fillet ya dengan ukuran yang sama. Ini ukurannya yang terbentuk sama ya. Kalau beda-beda ya kita gunakan fillet entities ini saja. Tapi kalau ukurannya sama semua, kita bisa gunakan fillet chain. Oke. Nah, setelah itu ada lagi di sini chamfer ya. Chamfer ini digunakan untuk membuat chamfer. Nah, ada chamfer entities sama chamfer chain. Ini sama, kalau entities itu satu, kalau chain itu semuanya ya, multiple ya. Nah, sebagai contoh, saya mau buat chamfer ya di ujung sini. Create chamfer entities. Nah, di chamfer ini ada tipe-tipenya. Ada 4 tipe ya. Yang pertama satu distance, two distance or angle, sama width. Nah, bedanya apa? Kalau distance ini yang diinputkan atau masukannya itu hanya satu, jaraknya saja. Artinya apa? Kalau saya bentuk ini ya, misalkan ini saya isi 10 ya. Nah, seperti ini, maka jaraknya ini ya, misalkan seperti ini ya. Nah, maka jarak ini vertikal dan horizontalnya, dua jarak ini itu sama. Kalau kita pakai one entity misalkan 10, maka jarak ini sama ini itu 10. Oke. Nah, misalkan yang two distance itu inputnya 2, berarti jarak vertikal sama horizontalnya beda. Misalkan jarak 1 itu 10, jarak kedua itu 5. Nah, seperti ini ya. Nah, maka yang terbentuk seperti ini. Jaraknya untuk yang 10 itu yang ini, yang pertama tadi, yang kedua ini 5. Nah, bedanya dengan ini itu, kalau ini tadi sama ya, kalau ini berbeda. Oke. Nah, kemudian ada lagi distance or angle. Nah, ini sebagai inputan adalah jarak pertama sama sudutnya berapa. Kalau sudut 45 derajat ini artinya berarti nanti bentuknya seperti ini ya, sama ya. Karena 45 derajat maka jarak 1 dan jarak 2 itu sama. Tapi kalau misalkan ini saya isi beda 60, maka nanti nah seperti ini. Jarak satunya 10 nah dengan sudut 60 derajat. Nah, seperti ini. Jaraknya 1, sudutnya berapa yang kita masukkan. Jadi jarak dan
sudut seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir itu ada tipe width. Kalau width ini adalah yang kita tentukan atau kita masukkan adalah jarak miringnya ini berapa. Jadi jarak ini. Nah, miringnya ini berapa. Nah, sebagai contoh misalkan jaraknya 10 ini ya defaultnya. Oke, nah seperti ini. Maka yang terbentuk akan seperti ini. Beda dengan ini tadi. Kalau ini tadi kan jarak vertikal sama horizontal. Kalau yang tipe width ini jaraknya adalah jarak miringnya ini. Ya, jarak ini ya, miringnya ini ya. Nah, beda ya. Kalau ini 10 nanti ketemunya di sini 14, beda. Oke. Nah, itu untuk perintah sampler ya, ada 4 tipe. Nah, ini juga sama, ini seperti fillet, bisa di trim atau no trim seperti itu. Nah, untuk yang chamfer chain itu sama ya, seperti fillet tadi. Ini harus satu ukuran, bisa digunakan untuk membuat chamfer multiple dengan satu ukuran yang sama. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada perintah spline ya. Nah, spline ini digunakan untuk membuat ini ya, garis yang tidak beraturan seperti ini ya, spline ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini untuk yang manual, atau bisa juga misalkan kita punya punya garis seperti ini atau seperti ini. Nah, saya mau buat spline dengan acuan garis ini. Itu bisa kita gunakan spline, curve spline. Nah, ini kalau kita pilih chainnya ini, maka nanti chain ini akan menjadi spline. Saya oke. Nah, ini kan jadi satu ya. Ini bentuknya spline, bukan line lagi. Kalau sebelumnya adalah line, 3 line, ini 1, 2, 3. Kalau ini sudah jadi satu menjadi spline. Nah, kalau kita lihat ya, entity properties, kalau saya klik di sini, nah ini nerve spline. Jadinya seperti ini. Oke, itu fungsinya spline. Oke, kemudian ada lagi di sini. Setelah itu ada ini letter ini. Letter ini digunakan untuk membuat huruf ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya huruf. Nah, kalian ketikkan di sini. Saya mau membuat huruf dengan tulisan ini, desain dan manufaktur. Nah, ini kalian bisa juga atur untuk jenis hurufnya apa ya. Kalian klik di sini saja untuk lebih jelasnya ya, di TrueType ini. Nah, seperti ini. Ini sudah ada previewnya kalau kita pilih itu. Nah, misalkan saya mau ini oke. Dan tingginya berapa bisa kalian tentukan, spacingnya berapa kalian tentukan. Nah, untuk pembuatan letter ini atau huruf ini tidak bisa diubah ya. Sekali buat dia tidak bisa diedit. Jadi pastikan untuk ukurannya ini sudah benar, baru kalian buat. Untuk alignmentnya, posisinya kalian bisa atur sendiri, sini horizontal, vertikal, dan seterusnya. Misalkan saya oke. Ini letaknya di mana? Saya letakkan di sini misalkan. Nah, akan terbentuk huruf dengan yang sudah kita atur tadi, desain dan manufaktur dengan tipe huruf yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini tidak bisa kita edit ya. Ini bentuknya sudah berupa ini garis-garis seperti ini. Nah, ini kalau kita edit sudah tidak bisa. Jadi dipastikan untuk ukurannya sudah sesuai ya. Kalau mau ngedit hanya bisa kita edit, kita rotate, atau kita scale seperti itu bisa, atau kita move itu bisa dengan perintah X from ini seperti itu. Kalau mau ganti hurufnya ya harus kita buat lagi dari awal. Oke, itu untuk perintah letter. Nah, setelahnya ada menu di sini ya, di X from ini. Kemudian ada menu offset.
Nah, ini kemarin yang sudah kita pelajari adalah offset. Nah, di bawahnya offset ini ada offset kontur. Nah, ini bedanya kalau misalkan seperti ini ya, saya punya contoh. Nah, gambar persegi ini kalau saya menggunakan perintah offset, itu yang kita offset adalah per satu entity ya. Misalkan di sini isinya 10. Nah, seperti ini, satu-satu. Oke. Nah, kalau kita gunakan perintah offset kontur, maka yang kita offset nanti bisa berupa chain. Nah, kalau saya klik chain-nya ini, keseluruhan ini, maka nanti semua yang chain tadi akan teroffset seperti ini ya, jadi satu seperti ini. Nah, seperti itu. Itu bedanya untuk chain sama offset sama offset kontur. Nah, bedanya itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada menu perintah rectangular array ya. Nah, di rectangular array ini digunakan untuk membuat objek yang berulang ya. Sebagai contoh, saya punya kotak di sini ya. Nah, saya mau buat kotak ini berjajar seperti itu ya, secara horizontal maupun vertikal. Caranya Xform rectangular array, kemudian pilih entity-nya, atau seperti biasa dipilih entity-nya dulu juga bisa, atau belakangan seperti ini juga bisa. Kalau seperti ini kita enter. Nah, kemudian kita pilih untuk arah pertama atau direction 1 ini berapa jaraknya, kemudian jumlahnya berapa, ini jumlahnya ya. Misalkan jaraknya 30, jumlahnya kurang panjang ya, ini misalkan jaraknya 100 ya. Nah, seperti ini, jumlahnya 9. Kemudian untuk arah yang kedua atau yang vertikal ini berapa, misalkan ini saya isi 80. Nah, ini jumlahnya 2, tambah ya seperti ini. Nah, ini untuk sudut juga bisa kalian atur ya. Misalkan tadi ini kan awalnya 0 ya, berarti arahnya sejajar dengan horizontal ini. Kalau misalkan ini saya beri sudut misalkan 40 atau 45, maka nanti juga dia akan miring 45 derajat seperti ini. Nah, sama halnya dengan yang ini ya. Kan ini saya isi 100, maka dia akan agak miring sedikit 100. 100 itu diukur dari ini ya, dari jarak ini tadi ya, jarak 45 ini, dari garis ini ke sini itu 100. Jadi bukan dari horizontalnya, tapi dari sudut yang ini. Sebagai contoh, misalkan ini saya buat 0 lagi, nah ini 90. Nah, harusnya 90 kan lurus seperti ini. Kalau 100 berarti kan dia agak melebar ke sana. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian misalkan saya mau menseleksi ya, misalkan ada bagian yang saya hilangkan, kita bisa gunakan ini, menu ini, remove item ini, klik. Nah, kita mau pilih mana yang mau saya hilangkan, ini misalkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah baru oke. Oke, nah itu untuk perintah rectangular array. Nah, ini kan kalau seperti ini, rectangular itu artinya dia punya dua arah ya, kiri kanan. Tapi kalau misalkan saya mau membuat kopian seperti ini, jumlah objek yang banyak, tapi dia melingkar, itu kita bisa gunakan perintah Xform kemudian rotate. Nah, kalau rectangular itu linear ya, dua arah. Kalau polar atau melingkar itu kita bisa gunakan perintah rotate. Nah, sebagai contoh, misalkan ini. Nah, ini saya mau copy melingkar seperti ini terhadap titik origin ini ya. Xform, rotate, pilih entity-nya, enter. Nah, ini saya mau berapa jumlahnya? Misalkan 7 dan sudutnya 360. Kemudian mau arahnya berapa? Arahnya kemana?
Nah, ini kalau ada dua arah ya di sini ya. Di sini ada angle between. Kalau angle between ini artinya jarak antara objek yang kita copy ya. Kalau ini saya isi 360 berarti ya dia kembali lagi jaraknya. Tapi kalau total sweep itu totalnya. Jadi kalau saya isi ini, kayak klik ini, maka nanti akan terbentuk 8 objek dalam sudut 360 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan angle between ya ini berarti kita isi aja misalkan 30 gitu. Nah, maka jarak antara objek ini adalah 30 derajat dengan jumlah total 8 buah seperti ini. Tapi ini tidak bisa 360 derajat ya, tergantung isian yang kita isi. 30 kali 8 ya 240 derajat seperti itu. Nah, misalkan saya isi ini aja total sweep, misalkan 360 derajat full ya, dan saya bagi 8 seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang merata ya dalam sudut 360 derajat dengan jumlah 8. Ini sudutnya berapa antar objek ini ya, tinggal dibagi aja. Misalkan 360 bagi 8 berapa, yaitu sudutnya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada perintah seperti rectangular array tadi ya. Ada remove item. Nah, ini digunakan untuk menghapus untuk item yang tidak dibutuhkan, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada lagi namanya opsi rotate sama translate ya. Kalau rotate ini artinya item yang kita copy ini itu juga akan berotasi terhadap sumbunya ini. Tapi kalau kita gunakan translate maka dia akan tetap sejajar seperti ini ya. Jadi untuk posisinya itu seperti originalnya, cuman dia di copy polar seperti ini atau melingkar seperti ini. Kalau rotate, objeknya ini selain diputar seperti ini, objeknya ini juga di rotate seperti itu. Bedanya itu ya. Oke. Nah, itu untuk yang menu di Xform itu ada tadi ya. Yang sering digunakan misalnya rectangular array sama rotate ini untuk membuat objek berulang, baik itu rectangular atau linear atau polar. Oke, nah kemudian yang terakhir ya, ini ada menu analyze. Nah, di analyze ini ada perintah analyze contour. Nah, ini juga digunakan sebenarnya sama dengan yang ini, analyze area ini hampir sama ya. Kalau contour ini kita gunakan untuk melihat panjangnya ini. Nah, di sini detailnya ada. Contour ini terdiri dari apa saja. Nah, ini kalau kita lihat entity-nya, yang pertama line, yang kedua line, 4 line juga. Jadi ada 4 line dengan detail seperti ini ya. Line pertama panjangnya ini, line kedua panjangnya ini, dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga ada total length. Jadi total length itu artinya kelilingnya. Nah, itu adalah fungsi analyze contour. Sebagai contoh lagi, misalkan di sini ada filletnya. Sorry, terlalu kecil. Misalkan saya isi R50. Nah, seperti ini. Dan saya analyze contour. Nah, maka di sini nanti akan terdiri dari 5 entity. Yang satu adalah arc. Nah, ini arc-nya berapa? Di sini ada keterangannya semua. Radiusnya 50 seperti ini. Length-nya sekian. Nah, total length-nya ini adalah keliling total semuanya ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi analyze angle. Nah, analyze angle ini digunakan untuk melihat sudut ya. Sebagai contoh, misalkan ada 2 buah garis. Nah, seperti ini. Atau gini saja. Saya buatkan garis
Saya buat lagi garis yang ada sudutnya, misalkan 45. Oke, seperti ini. Nah, misalkan kita tahu sudut dari dua buah garis ini ya. Dua buah garis ini membentuk sudut berapa, misalkan tidak tahu. Ini kita bisa cek ya dengan menggunakan analyze, kemudian angle ini. Nah, ini kalau kita lihat harusnya ini tadi sudutnya 45 derajat ya. Nah, caranya kita pilih garis 1, kemudian garis 2. Nah, ini akan muncul sudut 45 derajat. Seperti itu. Jadi yang ini, untuk yang suplemen ini adalah untuk sudut yang belakangnya ini ya. Di ini 45, yang ini sampai sini itu adalah 135 derajat, totalnya 180 derajat, seperti itu. Oke, itu untuk angle, jadi digunakan untuk melihat sudut yang terbentuk antara dua buah garis ya. Seperti ini pun sebenarnya juga bisa ya. Analyze angle, kita pilih dua garis ini. Nah, maka sudutnya yang antara dua buah garis ini yang terbentuk adalah 55,776 derajat, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ya, yang terakhir itu ada analyze. Kemudian di volume area 2D area ini, selain digunakan untuk melihat luasan area, kemudian juga perimeter atau keliling, juga bisa digunakan untuk melihat center of gravity atau letak dari titik berat entity yang kita pilih. Nah, sebagai contoh saya buat ini ya. Rectangular shape. Kemudian untuk ukurannya 10 kali 10. Ini ya shape-nya rectangle shape. Nah, ini saya letakkan di X 100, Y 10 meter. Oke. Nah, ini tadi kan kita set seperti itu ya. Misalkan kita tidak tahu untuk gambar ini atau kotak ini itu letak titik senternya itu berapa ya. Nah, untuk melihat center of gravity itu diukur atau dihitung berdasarkan titik originnya ini. Jadi acuannya adalah titik origin ini. Nah, misalkan kita tidak tahu ini tadi letaknya di mana center of gravity-nya. Nah, kita bisa gunakan perintah analyze ini, kemudian 2D area, kemudian pilih geometrinya atau entity-nya. Nah, ini ya kotak ini, dan oke. Nah, otomatis di sini akan muncul keterangannya ya. Center of gravity untuk X-nya 100, Y-nya 10. Nah, ini sudah benar ya, sesuai yang kita buat tadi, letaknya di 100 dan 10. Nah, seperti itu. Kemudian untuk areanya 100 karena 10 kali 10, perimeternya atau kelilingnya adalah 40 ya, 10 kali 4, seperti itu. Oke. Misalkan kalau ngasal ya seperti ini letak center of gravity-nya di mana, caranya analyze, di area ini, klik ini, nah akan muncul center of gravity. X-nya 55 karena dari sumbu origin ini, X-nya ini ke sini, ke pusatnya ini ya, itu adalah 55,216, kemudian Y-nya adalah 44,803, seperti itu. Ini kalau bentuknya ini ya, peraturan sepertinya. Kalau misalkan bentuknya tidak peraturan juga bisa ya, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini center of gravity-nya di mana? Ini kita tidak perlu ini ya, mengetahui letak titik pusatnya ini berapa dulu, tidak perlu. Tapi nanti dia otomatis dia ngitung sendiri. Nah, ini muncul center of gravity-nya ada 77,262.
kemudian untuk Y-nya adalah 40,714 seperti itu untuk titik beratnya. Jadi ini lebih dengan ini kita bisa mengetahui center of gravity dari objek yang kita pilih ya. Oke, kira-kira cukup ya untuk materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.